Ternyata bansos daging ayam dan telur tidak bersamaan penyalurannya dengan bansos beras 10 kg. Meskipun daftar nama atau by name by address penerima beras 10 kg selama 3 bulan telah diserahkan dari penyalur ke daerah-daerah hampir merata di seluruh Indonesia. Ini berarti pencairan di beberapa daerah telah dilaksanakan dan beberapa daerah lainnya sudah menjadwalkan beberapa hari ke depan untuk disalurkan secepatnya. Nah, lalu apakah semua penerima bantuan beras 10 kg selama 3 bulan bakal juga mendapatkan bansos ayam dan telur juga? Apakah akan disalurkan bersamaan dengan bansos beras? Simak informasi lengkapnya karena saya Amran akan menginformasikan kepada teman-teman semua terkait penyaluran bantuan sosial pangan berupa daging ayam dan telur. Karena dikabarkan tidak semua KPM PKH dan BPNT yang menjadi target penerima bansos beras, namun tidak menjadi target atau sasaran untuk menerima bansos berupa daging ayam dan telur. Bersama saya Amran, sesaat akan menyampaikan jadwal penyaluran bantuan sosial pangan berupa ayam dan telur sesaat lagi setelah tayangan intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Alhamdulillah hari ini Kamis tanggal 6 April 2023 atau bertepatan dengan hari ke-15 Ramadan. Saya berharap teman-teman semua senantiasa sehat selalu dan tetap bugar di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, hari ini ada update berita bagus yang tentunya sangat menyenangkan bagi para KPM PKH dan BPNT bahwasanya nama-nama penerima bansos beras 10 kg selama 3 bulan telah diterima dan segera akan disosialisasikan penyalurannya kepada KPM PKH dan BPNT yang menjadi target sasaran. Untuk penyaluran bantuan beras yang disalurkan melalui kantor pos terdiri dari 18 provinsi di Indonesia. Sekarang ini terdapat 38 provinsi tersebar dari barat ke timur Indonesia dan hanya 18 provinsi yang akan disalurkan bansos pangan beras oleh PT POS. Ini artinya tidak semua provinsi merupakan cakupan PT POS ya teman-teman. 20 provinsi bisa saja disalurkan langsung oleh Perum Bulog bekerja sama dengan perusahaan transporter, distribusi dan logistik atau kurir di luar PT POS Indonesia. Sebagaimana pada penyaluran bantuan sosial beras pada tahun 2021 dan 2022 lalu, menggandeng PT DNR selaku perusahaan distribusi dan logistik yang mendistribusikan bantuan beras. Namun ya, kita tunggu saja informasi berikutnya seperti apa, apakah masih menggunakan jasa yang sama atau yang lainnya teman-teman. Untuk disalurkan melalui PT POS Indonesia, bansos pangan 10 kg selama 3 bulan ini, bahwasanya sampai hari ini PT POS Indonesia itu tengah menyalurkan bantuan ke beberapa provinsi. Dan PT POS Indonesia dipercaya pemerintah dalam menyalurkan program cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan tahun 2023. Bekerja sama dengan perusahaan umum atau Perum Bulog, PT POS Indonesia akan mendistribusikan bantuan beras sebanyak lebih dari 132 juta kilogram. Bantuan itu akan diterima lebih dari 13 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di 18 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, seluruh penerima terdiri dari 21,3 juta penerima dan PT POS dipercayakan sebanyak 13 juta disalurkan ke KPM. Rentang waktu penyaluran bantuan sosial bansos tersebut dilakukan selama 3 bulan terhitung dari bulan Maret hingga Mei 2023. Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT POS Indonesia Persero, Siti Hoiriana, menyatakan pihaknya dipercaya untuk mendistribusikan bansos beras dari Perum Bulog kepada 13 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, yang mana setiap KPM akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg. Tanggal 5 April 2023, pendistribusian serentak di seluruh Indonesia.
Harapan kami sebelum Idul Fitri tahap pertama ini bisa kita selesaikan, katanya dikutip Antara pada hari Rabu 5 April 2023. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Muhammad Suyamto menjelaskan total beras yang sudah disalurkan Bulog untuk program ini sebanyak 20 ton. Bansos beras akan diberikan secara langsung atau door to door ke alamat KPM oleh PT Pos Indonesia Persero. Data yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dari Kementerian Sosial. Namun Suyamto menekankan penyaluran bansos ini perlu waktu sehingga saat ini masih dilakukan secara bertahap. Ini masih disusun rencana penyaluran data BNBA atau by name by address. Kami koordinasikan juga dengan dinas, ucap Suyamto. Lantas bagaimana dengan penyaluran bansos ayam dan telur? Hal ini langsung dijawab oleh Kepala Bappenas atau Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Beliau menargetkan penyaluran bantuan sosial atau bansos ayam dan telur pada Minggu kedua April 2023. Apa sebabnya? Arief mengatakan pemerintah tengah membuat regulasi-regulasi terkait bansos tersebut. Sebab ini merupakan program baru sehingga perlu regulasi maupun petunjuk teknis. Harusnya kita target Minggu kedua April. 2 minggu ini harus kita kejar, ujar Arief saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada hari Sabtu 1 April 2023. Pembuatan regulasi itulah yang menyebabkan penyaluran bansos ayam dan telur tidak bisa bersamaan dengan bansos beras. Nah, teman-teman, jadi di sini sudah terang ya jika bansos beras tidak bersamaan penyalurannya dengan bansos ayam dan telur ya, teman-teman. Lebih lanjut, Arief mengatakan bansos ayam dan telur akan disalurkan pada 1,4 juta keluarga yang memiliki atau rawan stunting atau KRS. Setiap keluarga nantinya akan mendapat 1 pak telur dan 1 kilogram ayam setiap bulan selama 3 bulan. Sementara itu, Badan Usaha Milik Negara BUMN Holding Pangan ID Food dipercaya untuk menyediakan ayam dan telur untuk bantuan sosial stunting tersebut. Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan telah mempersiapkan bantuan ini. Kami mendapat informasi bahwa program ini akan dimulai pada Minggu kedua April 2023. Dari 3 produk itu, beras, telur, dan ayam, kita lagi persiapkan 2, telur dan ayam, ujar Frans. Pada kesempatan yang sama, lebih lanjut Frans menyebut pihaknya akan bermitra dengan peternak mandiri untuk menyediakan ayam dan telur. Dengan begitu, program bansos tersebut tidak hanya untuk membantu stunting, tapi juga dapat menyerap produksi peternak mandiri. Sebelumnya, pemerintah telah memutuskan akan menyediakan bansos beras, ayam, dan telur yang akan dibagikan 3 bulan menjelang Lebaran, yaitu bulan Maret, April, dan Mei. ID Food diminta menyediakan ayam dan telur, sedangkan Badan Urusan Logistik atau Bulog diminta menyediakan beras. Bansos beras tahap 1 sebanyak 210.000 ton telah dibagikan mulai Kamis 31 Maret 2023. Sedangkan bansos ayam dan telur ditargetkan disalurkan pada Minggu kedua April 2023. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk penyaluran bansos ayam dan telur ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara BUMN Holding Pangan ID Food. Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan menuturkan bansos ayam dan telur ditargetkan disalurkan pada Minggu kedua April 2023. Dan target penerimanya sebanyak 1,4 juta keluarga rawan stunting atau KRS. Setiap keluarga nantinya akan mendapat 1 pak telur dan 1 kilogram ayam setiap bulan selama 3 bulan dan ditargetkan disalurkan pada Minggu kedua April 2023. Baik teman-teman, demikian informasi terkait jadwal penyaluran bantuan sosial pangan Ramadan dan juga jadwal penyaluran bansos daging ayam dan telur. Semoga bantuan sosial hari ini semakin merata penyalurannya ya teman-teman. Dan jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.